Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Markas Trader. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membaca arah market biar tidak salah paham. Oke, jadi kebanyakan pemula di market, terutama di market kripto dan market forex, ini rata-rata salah cara memahami arah market sehingga membuat yang namanya kerugian yang sangat signifikan. Kenapa ini terjadi? Ya karena salah cara membaca arah market sehingga ketika membuka posisi kadang berlawanan arah dan menimbulkan kerugian. Misalnya market lagi naik, oke, malah nge-sell. Yang terjadi adalah gini. Oke, kalau sekali dua kali salah mungkin tidak apa-apa, tapi apabila salahnya sampai beberapa kali, ini akan membuat yang namanya kena mental. Anda bisa menahan kerugian 1, 2, 3 kali, tapi jika terjadi terus-menerus, walaupun teman-teman mempunyai modal yang sangat banyak, tapi tetap akan membuat yang namanya kelelahan mental di market. Ini akan membuat mental Anda drop dan menguras saldo dan equity Anda terus-menerus. Oke, yang pertama kita sudah pernah membahas yaitu tentang market structure. Market structure ini umpama lampu pijar di tengah kegelapan malam. Nah, apabila kita berjalan di dalam gelapnya malam, yang sangat kita butuhkan ya tentu saja lampu. Apabila lampunya tidak ada, kita bisa saja tersandung dengan batu ataupun jatuh ke tempat-tempat yang sangat tidak diinginkan. Nah, market structure ini muncul sebagai pembeda antara trader yang mempunyai metode dan mempunyai tahu arah sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan di market. Di video-video materi dasar sudah kita bahas yaitu market structure ini apabila uptrend. Nah, oke, ini membuat kenaikan. Di sini ada low, misalnya low, kemudian membuat yang namanya high, higher low, higher low lagi, dan higher high. Oke, jadi ketika terjadinya perubahan arah, perubahan tren dari downtrend ke bear trend, dari downtrend yang semula misalnya pasar turun, nah untuk balik ke arah tren lagi, ini minimal harus mempunyai dua higher high. Nah, kenapa saya gambar di sini ada dua higher high? Ya karena valid tidaknya sebuah tren ini sangat tergantung pada higher high yang muncul dua kali. Apabila muncul sekali, ini bisa saja membuat yang namanya fake out. Oke, malah seperti ini. Begitu juga ketika market sedang bearish. Nah, jadi harus ada minimal yang namanya dua buah lower low, lower high, lower low, dan lower low lagi. Oke, langsung saja kita cari ke contoh. Oke, teman-teman. Nah, di sini misalnya ini di chart BTC USD. Oke, market membuat yang namanya kenaikan yang sangat tajam. Bisa ditandai dengan sangat jelas market naik. Nah, ketika market naik, market membuat beberapa kali higher high. Oke, misalnya di sini. Naiknya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini market tidak mampu membuat yang namanya low higher high lagi. Low higher high. Nah, ketika tidak mampu membuat yang namanya higher high lagi, maka market diekspektasikan akan membuat yang namanya lower low. Oke, di sini lower low. Kemudian setelah membuat lower low, market tetap akan yang namanya membuat retracement ataupun retest. Nah, retest ini struktur market sudah berubah
Oke, di sini terbentuk yang namanya lower high, turun lagi, barulah valid di sini membuat yang namanya lower low. Dan ketika ini muncul, maka yang harus kita lakukan yaitu mencari area untuk sell. Nah, kita fokus sell. Jangan sekali-kali Anda memutuskan untuk buy ketika muncul dua buah lower low seperti ini. Ketika retest, Anda bisa menggunakan tools Fibonacci seperti ini ataupun yang lainnya. Oke, setelah muncul high lower low, market turun dengan sangat deras. Tapi apabila setelah membuat lower low di sini, harga tidak membuat lower low lagi, maka ini belum bisa menjadi konfirmasi bahwa market benar-benar akan turun. Ya, memang market sudah membuat trend up-nya patah. Ini sudah mematahkan uptrend. Misalnya kita tarik trend line di sini sudah break. Oke, di sini break. Tapi konfirmasi yang memang benar-benar bagus sebenarnya konfirmasi yaitu di area lower low ini. Nah, untuk uptrend juga sama. Oke, kita cari contoh terlebih dahulu nah misalnya di sini. Nah, di minor time frame-nya, di trend minor kita buat lower high, lower low, dan market tidak mampu break area demand ini sehingga tidak membentuk yang namanya lower low kembali. Oke, saya tandai. Kemudian setelah tidak mampu break ini, kita membuat higher high. Oke, retest, membuat higher high lagi di sini. Setelah membuat yang namanya higher low, higher high. Ini sudah ada dua buah higher high. Kita hanya perlu mencari area. Di sini ada higher high-nya. Kemudian retest break ini, retest ke area ini dan bump. Kita masuk buy-nya di area ini. Kenapa di sini? Karena ya sudah membentuk yang namanya dua buah higher high. Apabila cuma satu ini saja, belum bisa dikatakan sebagai konfirmasi yang benar-benar valid. Setelah ini muncul yang kedua, maka kita bisa ekspektasikan dan memang probabilitas yang kita temukan akan naik tinggi setelah membuat higher high yang kedua. Oke, setelah ada higher high yang kedua, maka kita akan fokus mencari area buy. Dan benar saja, market memang naik setelahnya. Market benar-benar naik, walaupun ini naiknya dengan agak pelan-pelan karena trennya lemah dan bukan strong trend. Nanti kita akan mencoba mempelajari tren yang kuat dan lemah, juga tren yang standar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you.